Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin sharing screen dulu. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen produksi dan operasi, khususnya untuk bab mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management ya. Nah, sebelum kita bicara ke supply chain-nya, berikut ini ada beberapa poin dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu satu menjelaskan pengertian manajemen rantai pasok dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi permasalahan dalam SCM. SCM itu maksudnya adalah Supply Chain Management. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam SCM. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan SCM atau Supply Chain Management. Jadi teman-teman, materi ini sudah saya share di LMS. Teman-teman nanti silahkan akses materi ini di sana. Nah, untuk saat ini saya akan sampaikan materinya atau berikan penjelasan atas materi yang sudah saya share sebelumnya. Kita mengawali dari dua fenomena ini yang bisa teman-teman dapatkan dari berita-berita online. Kedua berita ini berkaitan dengan supply chains atau rantai pasokan. Ada dua fenomena yang diceritakan di sini yang sebetulnya problem utamanya sama. Yang pertama adalah mengenai keterkaitan dari rantai pasok dengan harga dari suatu produk. Gitu ya, ternyata rantai pasok atau supply chains itu dia ada pengaruhnya loh kepada harga suatu barang. Seperti di sini yang disampaikan karena adanya gangguan pada rantai pasok, maka harga barang itu melonjak atau ada kenaikan harga barang. Kemudian yang kedua, krisis chip dan rantai pasok bikin penjualan mobil seret. Nah, ini juga terjadi masalah atau problem gangguan pada rantai pasok atas suatu produk atau sumber daya tertentu dalam kaitannya dengan industri otomotif, sehingga impact-nya adalah adanya pengurangan dari hasil penjualan mobil, gitu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke pengertiannya dari supply chain atau pengertian dari rantai pasok itu apa sih sebetulnya? Kalau tadi kan dua pemberitaan tadi menceritakan tentang ini problem yang bisa disebabkan oleh adanya gangguan pada supply chain, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang supply chain, chain itu adalah rantai. Jadi kalau teman-teman membayangkan rantai itu kan dia saling terhubung satu dengan yang lain, gitu. Nah, maka yang dimaksudkan di sini chain-nya itu chain atas apa? Nah, ini aliran dari rantai dari suatu ini ya, apa namanya, kita bisa katakan bahan baku atau inputan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, ketika kita bicara tentang manajemen produksi atau operasi, ruang lingkup dia adalah dimulai dari dimulai dari pengadaan suatu bahan baku, kemudian bahan baku itu dipakai sebagai input,
Setelah di-input dilakukan pemrosesan atau ada kegiatan pentransformasian di situ, pengubahan dari bahan baku atau input tadi, sampai ada proses ada keluaran baru di bagian output, yaitu berupa suatu barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Itu. Nah, kembali ke supply chains, ini bercerita tentang, jadi sebetulnya supply chains management itu adalah bagaimana cara kita mengelola rantai dari pasokan. Pasokan apa? Pasokan dari bahan baku, gitu ya. Maka di sini disampaikan bahwa yang disebut supply chain management itu adalah sebetulnya pola terpadu dalam proses aliran produk dari supplier. Jadi kalau produknya dari supplier ya sebetulnya material, kita bisa bilang gitu ya. Jadi ada material yang dimulai dari hulu sampai hilir gitu. Jadi kita di supply chain management itu berbicara tentang bagaimana suatu produk atau mungkin bahan baku yang dari supplier ini bergerak mulai dari asal mulanya dia di mana sampai kemudian dia diterima oleh end user atau pengguna terakhir atau konsumen akhir gitu bilangnya ya, end user. Nah, ini biasanya dia ada berkaitan dengan beberapa aktor yang terlibat di dalamnya, seperti ada supplier, kemudian ada orang-orang pada industri manufaktur, kalau misalnya produknya berupa barang gitu. Ada juga orang-orang pada industri jasa, kalau misalnya produknya berupa jasa. Kemudian ada kalanya kalau di industri manufaktur yang sudah besar itu selesai dari bahan baku diproses di pabrikan, kemudian keluar menjadi barang yang memiliki nilai guna. Nah, itu konsumen akhir atau end user ini kadang-kala nggak bisa mendapatkan produk itu langsung dari pabriknya. Jadi ada retailer, gitu ya. Ada orang yang pengecer, gitu ya. Sebelum retailer ini biasanya distributor, gitu ya, yang mendistribusikan dari perusahaan atau tempat di mana barang itu diproduksi sampai bisa sampai di retailer. Kemudian setelah dari retailer bisa ke konsumen akhir. Atau mungkin kalau sekarang ini karena maraknya maraknya marketplace gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan suatu barang dari asalnya adalah dari marketplace. Nah, dari situ biasanya kita nggak bisa dapat produknya langsung dari retailer, tapi kita ada tangan kedua, ada kurir yang nganterin, gitu ya. Ada kurirnya yang nganterin ke kita sebagai end user. Nah, sebetulnya pola terpadu ini berlangsungnya ini secara transparan ya. Jadi entah itu si supplier, kemudian orang yang pada bagian operasional sama konsumen tahu keseluruhan proses itu. Nah, fokus utama dari supply chain management itu sebetulnya adalah untuk ke arah meningkatkan kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Jadi fokus utamanya di situ. Nah, nanti kita bahas mengapa bisa demikian gitu ya. Sebetulnya kenapa supply chain management itu bisa mengarah ke tujuan utamanya adalah kepuasan pelanggan. Nah, sebelum itu kita bicara dulu ini. Lalu sebetulnya pelanggan itu atau konsumen itu dikatakan puas itu kalau seperti apa gitu. Karena kepuasan ini adalah sesuatu hal yang intangible gitu, nggak bisa kita lihat sebetulnya secara fisik. Secara fisik tak bisa kita lihat gitu ya. Namun pada beberapa research itu terkait dengan kepuasan pelanggan itu sebetulnya bisa diukur. Nah, makanya kalau teman-teman tahu bahwa ada kakak-kakak tingkat yang melakukan riset tentang pengaruh suatu variabel terhadap kepuasan konsumen. Nah, ini memang perlu diriset karena memang kepuasan pelanggan ini menjadi aspek penting ketika kita menjalankan suatu usaha atau organisasi industri gitu ya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita ingat bahwa tujuan dari kegiatan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, kemudian
tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, itu. Nah, cara untuk bisa mendapatkan keuntungan salah satunya adalah dengan mendapatkan atensi dari konsumen melalui kepuasan yang bisa mereka dapatkan. Nah, kepuasan itu bisa dicapai dengan banyak hal, gitu ya. Kita kembali ke yang dimaksud dengan konsumen puas itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau sebagai konsumen kita punya ekspektasi atas produk yang mau kita ambil gitu. Nah, kondisi di mana Anda sebagai konsumen itu punya perasaan bahwa ekspektasimu itu dipenuhi atau dilampaui, maka disitulah ada nilai kepuasan. Gitu. Atau teman-teman bisa menilai kepuasan dari biasanya yang sekarang sering dilakukan adalah memberikan ulasan. Misalnya teman-teman belinya melalui marketplace, biasanya di situ ada diberi waktu untuk memberikan ulasan. Ketika kamu memberikan ulasan yang baik, ulasan yang positif, sampai kemudian kamu bisa secara persuasif memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bisa membeli. Nah, di situ juga ada kepuasan. Atau dengan kata lain memberikan rekomendasi gitu ya. Biasanya orang kalau memberikan rekomendasi artinya dari dia itu ada kepuasan. Atau mungkin bisa diwujudkan juga dengan mau melakukan kegiatan pembelian ulang gitu ya. Jadi menunjukkan kalau dia nggak kapok beli barang yang sama. Atau mungkin dari membeli produk yang sama atau dari penjual yang sama gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada masalah atau problem dalam SCM gitu. Jadi kalau dulu kita nyebutnya bahwa pembeli itu adalah raja gitu ya. Karena apa yang menjadi keinginannya itu harus betul-betul kita penuhi dengan sangat baik, dan usaha kita ini bergantung pada apa yang mereka mau gitu. Tapi fenomena itu sekarang bergeser gitu ya. Karena kalau sekarang ini kita lebih menekankan kepada pembentukan relasi yang baik gitu antara konsumen dengan penyedia produk atau penyedia jasa atau dengan klien gitulah ya. Jadi kita memberikan relasi yang bagus. Jadi harus membangun relasi yang baik. Misalnya ya dengan memberikan berbagai informasi tentang produk, kemudian memberikan misalnya kadang-kadang kalau di situs belanja tertentu gitu, bahkan saya pernah dapati teman-teman di industri perhotelan gitu, misalnya pernah melakukan pembelian menggunakan ini misalnya online travel agent gitu, kemudian mensubmit alamat email. Ada aktivitas pelayanan pasca beli di situ. Misalnya dengan bagaimana kalau kamu pernah mensubmit email, maka ada kalanya ketika ada promo, itu emailmu itu kemudian diberikan informasi melalui email itu. Atau bahkan kadang ada yang mereka menyimpan data kita seperti misalnya tanggal lahir, atau mungkin dia tahu religion kita. Jadi pada saat Idul Fitri misalnya ada ucapan Selamat Idul Fitri by email gitu ya. Nah, itu relasi yang bagus itu yang saat ini itu diupayakan, diunggulkan. Tidak lagi betul-betul hanya strict pada pendapat tentang pembeli adalah raja gitu ya. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang penyaluran produk oleh distributor kepada konsumen akhir. Nah, ada kalanya ini penyaluran produk dari distributor kepada konsumen akhir itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi ada gangguan atau ada kendala di dalamnya karena kita bicara tentang rantai yang penyalurannya itu melalui beberapa tahapan gitu. Nggak langsung produknya selesai dari pabrikan dia langsung bisa jatuh ke tangannya konsumen. Nggak seperti itu gitu ya. Nah, ini karena banyaknya rantai sehingga
Ini juga menjadi problem dalam supply chain management. Nah, kemudian scope atau ruang lingkup dari supply chain management itu meliputi 5 aspek ini. 1, product development, kemudian kedua procurement, kemudian planning and control, production, sama distribution. Nah, kita bicarain satu per satu ya. Yang pertama adalah ruang lingkup SCM ini di product development atau pengembangan produk atau perancangan produk baru. Mengapa kok butuh SCM dalam product development? Ya karena dalam melakukan perancangan produk, kita setidak-tidaknya sudah harus punya informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan dari supplier itu apa yang kita perlukan dalam perancangan produk ini. Sehingga kita bisa punya relasi yang bagus antara perusahaan kita dengan supplier kita. Kemudian procurement ini mendapatkan bahan baku, termasuk kalau mendapatkan bahan baku mau dikirim dengan cara apa, melalui ekspedisi apa, kapan, membutuhkan waktu berapa lama, kemudian biayanya berapa, sampai berapa unit banyaknya. Nah, ini juga masuk lingkupnya supply chain management. Kemudian planning and control ini merencanakan produk dan persediaan. Ternyata SCM itu ada hubungannya loh dengan inventory gitu. Karena sebetulnya dalam SCM nanti kita akan bahas metode yang namanya just in time. Ternyata just in time itu juga salah satu metode yang dipakai untuk mengelola atau memanage inventory. Gitu. Jadi kan kita bicara di supply chain management, yang dibicarakan itu adalah aliran dari katakan bahan baku, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari misalnya perusahaanmu nih apa nih, kalau perusahaanmu misalnya kertas gitu ya, bahan bakunya kayu, mulai dari hutan itu sampai bisa dalam bentuk buku yang misalkan katakan bermerek Sidu, bermerek Kiki gitu ya, itu yang sampai bisa diterima sama end user. Nah, ini kan ada rantai, mulai dari kayu yang asalnya dari hutan sampai kemudian udah berbentuk produk yang berupa buku yang nggak lagi kayu gitu ya, sampai bisa digunakan oleh end user. Nah, ternyata ini ada pergerakan bahan baku dari situ. Nah, ini disebut, ini ada kaitannya juga dengan yang ketiga nih, planning and control, merencanakan produk dan persediaan. Karena saya pernah sampaikan bahwa yang disebut inventory itu selama bahan itu belum sampai kepada tangannya konsumen, masih disebut inventory. Misalnya raw material itu inventory, bahan setengah jadi juga inventory. Kemudian finished good itu juga masih inventory selama finished good itu masih ada di pabrikanmu atau mungkin masih berada di kawasan kawasan kita sebagai penyedia layanan atau penyedia produk gitu ya. Jadi seketika produk kita itu belum sampai kepada tangan konsumen, ini masih masuk dalam inventory. Kemudian production, nah kegiatan menghasilkan barang, tentu ini masuk ke lingkupnya SCM, karena dalam kegiatan production ini butuh aliran material. Kemudian distribution, kegiatan pengiriman barang. Nah, ini pengiriman barang entah itu dari supplier kepada perusahaan kita, atau dari kita ke retailer melalui distributor, atau mungkin dari retailer ke end user. Jadi ini concernnya adalah kegiatan pengiriman barang. Nah, ini masuk dalam lingkupnya supply chain management. Kemudian, nah ini manfaat dari SCM. Kenapa kok SCM itu supply chain management itu kok perlu kita bahas? Di antaranya dia memberikan manfaat pada beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Kalau industri perusahaan kita itu tujuannya adalah memenuhi kepuasan, memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen, ketika kita berhasil memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen sesuai dengan ekspektasi atau melebihi ekspektasi mereka, maka sebetulnya kita bisa mencapai kepuasan pelanggan. Jadi ini didukung dengan SCM yang bagus,
Ya, mengapa? Bayangkan kalau misalnya teman-teman memproduksi suatu barang, tapi supply chain-nya nggak berjalan dengan bagus. Misalnya ada keterlambatan datangnya bahan baku, kemudian adanya kelangkaan bahan baku. Ya mungkin impact-nya kemana? Impact-nya bisa harga barangnya meningkat, atau mungkin barang itu tidak diproduksi dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Atau mungkin ada masalah-masalah eksternal yang mempengaruhi SCM. Misalnya kayak kemarin di tahun 2020, 2021 ini ada COVID, sehingga impact-nya bisa mengarah ke eh, misalnya izin misalnya kalau bahan bakunya didapatkan dari negara yang lain, maka kemudian ada aturan-aturan tertentu yang membatasi pergerakan pendistribusian barang misalnya karena adanya pandemi itu tadi. Nah, ini juga bisa menurunkan tingkat kepuasan. Mengapa? Karena sebetulnya kebutuhan atau keinginan mereka itu tak bisa dipenuhi. Nah, salah satu faktor yang nggak bisa memenuhi adalah adanya salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kok nggak bisa dipenuhi, bisa jadi sumbernya adalah dari SCM. Nah, kemudian kalau kita bisa mendapatkan kepuasan pelanggan, maka kita bisa mendorong ke arah loyalitas. Mengapa? Ya, karena cenderungnya setelah konsumen puas, biasanya dia bisa menjadi pelanggan yang loyal. Jadi repeater, membeli lagi, membeli melampaui dari 2 kali, gitu ya. Jadinya pelanggan yang loyal. Kemudian yang ketiga bisa sampai kepada meningkatkan pendapatan. Mengapa kok bisa meningkatkan pendapatan? Ya tentu karena ada kepuasan sama loyalitas. Jadi kalau jumlah produk yang kita jual juga bisa banyak, maka revenue atau pendapatan kita juga semakin tinggi. Gitu ya. Sehingga profitnya juga semakin tinggi, nggak cuma di revenue aja. Kalau ngitungnya bagus, accountingnya bagus, ya revenue-nya juga bisa meningkat. Sorry, bukan revenue-nya, maksudnya keuntungannya juga bisa meningkat karena dampak dari revenue yang meningkat. Kemudian di puncaknya ini bisa mengarah juga ke menurunkan biaya. Mengapa? Kalau kita bisa berkoordinasi dengan baik dalam setiap lini di SCM, maka mungkin teman-teman nggak akan mengalami kondisi kekurangan bahan baku, nggak akan mengalami kondisi keterlambatan bahan baku gitu ya. Karena kan di manajemen inventory kemarin kita pernah membahas bahwa sebetulnya mengelola inventory itu membutuhkan beberapa biaya yang mengikat di dalamnya, termasuk biaya pengiriman, biaya penyediaan, biaya penyimpanan. Nah, itu semuanya kan sebetulnya ada arus ini ya, arus uang di situ. Nah, ini kalau teman-teman saya pernah sampaikan bahwa kalau misalnya ada keterlambatan barang, kita itu sebetulnya bisa ada biaya yang keluar dari situ. Biaya apa? Biaya kekurangan bahan. Kok bisa? Ya karena dengan adanya kekurangan bahan, selama kita itu masih harus melakukan kegiatan produksi di waktu yang sama dalam saat bahan itu masih belum ada, sementara kita harus melakukan kegiatan produksi, maka kita harus melakukan pengeluaran tambahan di luar dari pengeluaran yang biasanya kita lakukan. Tuh, mengapa? Ya misalnya karena kurang bahan, maka kita mengambil supplier dari yang lain gitu. Jadi harganya biasanya pakai supplier langganan kita A, kita pakai supplier B, mungkin bisa berbeda harga. Kemudian biasanya kalau kita melakukan pengiriman dengan ekspedisi yang reguler, karena kita sangat membutuhkan itu dalam waktu yang segera, maka kemudian kita memilih untuk ekspedisi yang misalnya harus dikirimkan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi biayanya juga harus lebih besar karena ada penanganan ekstra, gitu ya. Jadi dampaknya ke sini. Manfaat SCM itu mengarah ke kepuasan, loyalitas, kemudian meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Nah, ini untuk prinsip SCM, ini ada 4 poin. Ini nggak terlalu kita fokuskan. Yang pertama yaitu segmentasi pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perhatikan kebutuhan pasar dan jadikan sebagai perencanaan kebutuhan. Diferensiasi produk. Kemudian mengembangkan teknologi untuk adopsi pengukuran kinerja. Jadi, pada beberapa buku referensi itu menyampaikan bahwa memang supply chain management ini juga harus didukung dengan
teknologi informasi. Saya juga pernah sampaikan bahwa kalaupun kita ini bukan orang yang ahli bidang IT, setidaknya kita mau beradaptasi pada teknologi. Paling tidak kita bisa jadi user. Kayak kamu misalnya memanfaatkan digitalisasi untuk kegiatan promosi, kegiatan pemasaran, maka itu bisa memperluas segmen pasarmu. Kamu tidak ketinggalan dan bisnismu akan tetap terus berjalan. Termasuk dalam pengenalan supply chain management. Misalnya kalau kita mau mendistribusikan, sekarang nih kalau mau pakai apa namanya, teknologi informasi gitu ya. Misalnya teman-teman mau memanfaatkan kamu lagi mengirim barang. Kita itu bisa nge-tracking loh sekarang dengan menggunakan ekspedisi tertentu, kita bisa melakukan tracking kapan nih barang kita kira-kira bisa sampai atau saat ini barang kita sudah sampai di lokasi yang mana gitu ya. Nah, ini pembangunan teknologi informasi ini memang juga harus baik, harus diadopsi untuk kelancaran dalam melaksanakan supply chain management. Kemudian dalam mau menerapkan SCM di suatu usaha, ini yang kita butuhkan adalah informasi atau data ya. Jadi yang pertama, jaminlah dulu bahwa ada data yang tersedia. Data mengenai apa, Bu, yang dimaksud? Data yang mengenai, misalnya kamu industrinya bergerak di bidang fashion gitu. Ya, informasinya banyak rupanya. Bisa dari kebutuhan atas bahan bakumu itu berapa. Kemudian periode untuk melakukan kegiatan produksi itu setiap kapan. Dalam satu periode 1 tahun itu berapa kali. Kemudian berapa unit yang mau diproduksi. Penjualannya itu berapa banyak biasanya. Harga pokok produksinya berapa, dan lain sebagainya. Jadi, ini perlu dipersiapkan kalau mau menerapkan supply chain management. Nah, ini informasi ini harus ada. Kemudian, dalam pembuatan data itu ya harus dalam pengumpulan data atau mengumpulkan informasi ya harus konsisten dan valid. Datanya ini artinya harus dilakukan secara berkala pengambilan datanya, kemudian harus divalidasi siapa. Maksudnya dalam artian data ini informasi ini diperoleh dari sumber yang benar. Kemudian kemampuan dipergunakan untuk kebutuhan terkait, sehingga kalau sudah konsisten dan valid, datamu ini bisa dipakai sebagai dasar nanti ketika kita mau melakukan pengambilan keputusan atau dalam penerapan supply chain management. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan data untuk selalu berkembang. Jadi memang mulanya dari sini, ada data, kemudian datanya konsisten dan valid. Sehingga datanya bisa dipakai, kemudian dapat dikembangkan. Gitu. Nah, ada juga hal-hal loh yang ternyata mempengaruhi atau menjadi tantangan bagi supply chain management. Ini diklasifikasikan dalam 2 faktor atau 2 lingkungan, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Kalau yang lingkungan mikro ini internal yang bisa kita kontrol, sedangkan makro itu eksternal yang jarang bisa kita kontrol. Nah, misalnya kalau lingkungan mikro itu misalnya yang pertama pengukuran kinerja yang tidak terdefinisi dengan baik. Contoh, di industri itu nggak ada SOP tentang penerimaan barang. Nah, ini kan bisa aja susah kalau nggak ada SOP-nya. Kenapa? Ya, sebagai contoh misalnya industrimu apa dulu gitu. Misalnya sekarang nih kadang-kadang kita menerima barang kalau pakai marketplace gitu ya. Kadang-kadang kita nerima barangnya tuh kan kondisinya nggak selalu kita bisa nerima barang itu gitu dari kurirnya. Nah, ini sebetulnya dari penyedia jasa layanan pengiriman ini dia punya SOP nggak? SOP mengenai apa? Sebetulnya penerimaan produk ini harus dilakukan oleh siapa sih? Misalnya kalau kita sedang tidak ada di tempat, yang menerima nih kita nggak ada di tempat, lalu kemudian rules-nya bagaimana? Dalam SOP itu harusnya seperti apa step-nya? Kadang-kadang kan yang kita jumpai kalau kita sedang nggak bisa menerima secara langsung, kadang ada yang barangnya ditaruh begitu saja, ada yang kadang-kadang salah satu orang yang ada di rumah itu gitu ya, siapapun yang menerima asalkan sudah diterima
didokumentasikan dalam bentuk foto, terus kemudian sudah ditinggal. Terus sementara kita tidak tahu gitu ya. Jadi keamanan dari produk yang kita pesan itu tidak terjamin. Kadang-kadang juga ada kondisi di mana kalau nggak ada kita dititipkan ke tetangga misalnya. Nah ini kan case-case yang sebetulnya aturannya atau rutenya atau mungkin SOP-nya ini gimana sebetulnya. Nah ini kenapa kok ada standar operasional prosedur ya? Karena sebetulnya ingin menseragamkan ya, supaya terstandar. Kegiatan operasionalnya itu yang dilakukan harusnya terstandarisasi, supaya seragam. Kalau kurir satu dengan kurir yang lain nganterin kondisinya sama, harusnya perlakuannya itu juga sama, gitu. Ini contohnya pengukuran kinerja nggak terdefinisi dengan baik. Ini jadi tantangan ya. Kemudian yang kedua tugas CS yang kurang detail. Misalnya kalau lagi ada keterlambatan dalam pengiriman, lalu tugas pokoknya atau job desk-nya customer service atas kejadian itu harus bagaimana gitu. Walaupun kita itu melakukan tracing, kalau teman-teman misalnya pernah beli melalui marketplace, kemudian bisa di tracing pesanan kita itu sudah sampai mana, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan tetap mengalami keterlambatan. Karena itu kendala-kendalanya kadang-kadang di luar dari apa namanya, boleh jadi kendalanya asalnya dari internal penyedia jasa pengiriman ini tadi gitu. Atau mungkin kendalanya berasal dari yang lain gitu. Cuman ini sebaiknya atau ada baiknya ini customer service atau orang yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada customer ini punya tugas untuk kaitannya ketika ada kasus misalnya keterlambatan dalam pengiriman atau mungkin ada komplain dan lain sebagainya. Ini jadi pemberian tugas harus dilakukan dengan detail. Kalau nggak detail ini jadi tantangan juga. Nah, termasuk dalam tantangan mikro atau internal. Kemudian status data pengiriman yang tidak akurat dan kadang mengalami keterlambatan. Ada yang bisa di-tracing, kadang ada juga enggak. Apalagi kalau kita melakukan secara manual, gitu ya. Kemudian koordinasi antara suplai, produksi, dan pengiriman yang tidak baik. Nah, ini bisa mengakibatkan mispersepsi nih. Supplier sama produsen, kemudian sama distributor ini nggak berkoordinasi dengan baik, nih bisa miss terus nih. Dari supplier ke produksi jumlah barangnya atau material yang dibutuhkan bisa aja nggak sesuai, dari produksi ke distributor ini juga hasilnya juga bisa nggak sesuai, sehingga dari distributor menuju ke end user ini juga bisa jadi problem. Nah, ini poin-poin yang ada di tantangan untuk lingkungan mikro. Sementara untuk yang makro itu lebih ke lingkungan eksternal yang kita susah untuk mengelolanya gitu ya, karena bukan dalam kawasan pengelolaan kita. Misalnya kayak kemarin pandemi gitu. Tentu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang muncul yang itu di luar dari apa yang bisa kita kontrol. Sehingga yang kita bisa kontrol adalah atas kebijakan itu kita memutuskan untuk punya kebijakan apa nih untuk mensiasatinya. Kemudian inflasi, persaingan di tingkat global, perkembangan teknologi. Nah, ini jadi tantangan yang datangnya dari luar, tapi kayak teknologi ini harus kita adaptasi gitu. Yang kita bisa kontrol adalah yang ada di lingkup kekuasaan kita. Kalau teknologi berkembang, kita nggak bisa kontrol. Tapi dari perkembangan teknologi itu kita bisa mengambil kebijakan untuk ayo kita adaptasi. Kita memanfaatkan teknologi ini untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan perusahaan kita. Kemudian masalah infrastruktur dalam hal birokrasi yang rumit misalnya. Nah, ini juga di luar dari perusahaan. Ini yang disebut dengan lingkungan makro atau eksternal. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan supply chain management sampai dengan saat ini gitu? Ada yang namanya just in time. Just in time itu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Jadi sebetulnya ini just in time ini yang mau kita sampaikan tadi, ini ada kaitannya dengan inventory. Just in time ini sebetulnya salah satu metode untuk mengelola persediaan atau inventory. Goals-nya just in time itu sebetulnya mengarah ke sebisa mungkin suatu usaha itu di dalam pabrikannya atau di tempat dia melakukan kegiatan produksi,
Dia itu sebisa mungkin nggak punya, sebisa mungkin tidak punya inventory. Jadi arus dari bahan baku menjadi produk yang dijual itu cepat. Itu cepat gitu ya. Jadi pertanyaannya kemudian Bu, kalau nggak punya inventory, kalau mau produksi gimana gitu. Ya terlepas dari kalau case-nya teman-teman kan mungkin ada yang kayaknya kemarin ada yang bercerita bahwa Bu, di kami industrinya produksinya by request gitu ya. Ada juga yang nggak by request tapi diupayakan sebisa mungkin tidak punya timbunan inventory di dalam perusahaannya. Mengapa? Karena yang pernah saya sampaikan bahwa menimbun inventory artinya ada opportunity cost di situ. Makanya bahan baku itu sebisa mungkin nggak boleh banyak-banyak ada di warehouse. Sebisa mungkin terus bisa cair. Cair dalam artian dari barang jadi uang, dari barang jadi uang. Gitu ya. Karena opportunity cost-nya bisa besar di situ. Nah, just in time ini menekankan ke situ. Beda kalau kemarin economic order quantity, kan kita menghitung secara, apa namanya ya, kita menghitung berapa kuantitas yang harus kita beli pada satu periode, dalam satu periode berapa banyak kita beli, berapa kali kita beli. Kemudian ditinjau juga dari reordering point, ngelihat dari sisa di gudang, sisanya berapa, baru kemudian kita melakukan pembelian. Nah itu economic order quantity. Tapi kalau just in time, dia sebisa mungkin meminimalkan adanya inventory di gudang gitu, supaya aliran kasnya bisa lebih cepat. Nah, terus gimana cara melakukan kegiatan produksi gitu ya. Nah, ini tadi dengan memanfaatkan kalau kamu mau memakai supply chain management, teman-teman ingat tadi saya sampaikan bahwa informasi atau data itu penting. Jadi kamu harus punya informasi tentang kapan kita melakukan kegiatan produksi, membutuhkan bahan baku seberapa banyak. Nah, kemudian kapan bahan baku itu harus didatangkan, gitu maksudnya. Jadi sebisa mungkin meminimalkan ada inventory di warehouse, tapi ketika kita butuhkan itu ada untuk segera digunakan, kemudian segera didistribusikan setelah jadi, begitu seterusnya. Jadi sebisa mungkin nilai inventorinya 0, tapi sebisa mungkin. Atau dalam artian ketika ada inventory itu sesegera mungkin untuk bisa dilakukan kegiatan transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi misalnya. Dari bahan jadi pun sebisa mungkin segera keluar dari perusahaan, misalnya langsung ke distributor atau ke retailer. Gitu ya. Ini just in time. Kemudian, nah ini yang dibutuhkan di dalam just in time itu kalau kamu mau menerapkan JIT atau just in time, ada beberapa hal yang menyangkut tentang ketelitian dalam merencanakan jadwal produksi. Kamu harus punya jadwal pembelian bahan baku, jadwal penerimaan, jadwal jalannya produksi, sampai dengan jadwal kesiapan produk hingga ke pengiriman barang jadi. Nah, ini informasi ini harus dipenuhi dulu supaya penerapan JIT ini bisa dengan maksimal. Ini sebetulnya just in time ini salah satu metode yang ada di supply chain management. Kemudian perkembangan SCM yang kedua ini ada di vendor manage inventory atau VMI. VMI ini ternyata di VMI itu memberikan kekuasaan atau memberikan keleluasaan bagi vendor atau dengan kata lain supplier lah. Supplier kita untuk bisa mengelola inventory di pabrik kita. Jadi, misalnya kita punya pabrik baju nih. Biasanya material kita ada kain, material kita ada benang, ada jarum, dan lain sebagainya. Ini kita punya supplier nih, punya supplier untuk bahan-bahan baku tersebut. Jadi ada yang mensuplai kain, ada yang mensuplai benang, ada yang mensuplai jarum, ada yang mensuplai apa namanya kancing dan lain sebagainya, raw material lah. Kalau kita bisa membina hubungan yang baik dengan supplier, ini kita bisa menerapkan VMI. Jadi kita kawasannya adalah melakukan kegiatan produksi, mereka mengontrol inventory kita. Dengan cara bagaimana? Kita memberikan informasi tentang kapan waktu produksi, berapa banyak yang mau diproduksi, sehingga mereka itu bisa
bisa melakukan pengelolaan terhadap, oh di pabrik A ini saya harus mensuplai kain sebanyak berapa ribu meter. Saya kemudian harus mengirimkan benang seberapa banyak, jarum, kemudian kancing dan kebutuhan lain itu seberapa banyak. Nah, ini biarkan vendor atau si supplier ini yang punya kekuasaan atas pengelolaan inventory kita. Nah, kita dengan berbagi tanggung jawab dengan vendor seperti ini, concern kita dalam perusahaan ya tinggal pada ranah aktivitas kegiatan produksi atau operasi. Gitu. Jadi VMI ini adalah variasi dari konsep just in time. Ini banyak digunakan untuk mensuplai bisnis retail. Nah, ini pemasok, cirinya ada di sini. Pemasok berkewajiban untuk membuat order pembelian untuk menjaga kelangsungan persediaan dari setiap item yang terjual. Jadi, mereka punya tanggung jawab untuk melakukan pembelian atau menyediakan lah ya. Supplier ini punya kewajiban untuk menyediakan berapapun banyaknya material yang kita butuhkan dalam kegiatan produksi atau operasi kita. Sehingga kalau kalau misalnya koordinasi kita sudah bagus, maka kapan kita membutuhkan vendor ini mau untuk segera mensuplai. Kemudian dari situ kita juga bisa meminimalkan biaya. Mengapa? Karena bisa jadi kita mendapatkan biaya untuk suplai bahan baku ini dengan cara nilai yang lebih rendah atau biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kita tidak punya relasi yang bagus dengan vendor atau supplier gitu. Jadi ada just in time sama VMI dari contoh dari metode-metode dalam supply chain management. Nah, oke. Jadi mungkin itu untuk materi dari saya mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasok. Nah, dari sini saya akan sampaikan tentang kaitan CSCM dengan project kita di bagian kemarin key activity, key resources, sama key partners. Nah, ini key partners. Teman-teman, silakan nanti untuk setiap industri yang jadi mitra kalian melakukan project, silahkan ini kan ya, disampaikan aliran pengelolaan dari inventory atau mungkin kegiatan produksinya itu melibatkan aktor siapa saja. Jadi kaitannya dengan ini tadi. Kaitannya dengan ini. Aliran produk ini melibatkan aktor siapa saja. Misalnya kita di industri kimia nih, kria kita itu misalkan membutuhkan bahan bakunya bambu atau mungkin kayu. Nah, itu suppliernya siapa? Bagaimana mereka melakukan proses pengiriman? Atau dari supplier itu suppliernya ada lebih dari satu. Nah, itu ceritakan. Kemudian, setelah produk ini menjadi finished good, kemudian cara pemasarannya itu melalui chain atau rantai mana? Apakah dari kita, dari usaha kita, kemudian langsung ke end user, atau dengan kata lain, end user belanja ke kita langsung, atau mungkin kita punya kerjasama dengan retailer, kita nggak ada retailer yang kita ini tugasnya memproduksi, retailer ini kemudian kita jual sendiri, kita juga punya retailer atau pengecer atau penjual lain gitu ya, reseller. Nah, itu juga boleh tuh. Punya nggak yang seperti itu? Nah, itu sampaikan. Kemudian, atau mungkin selain retailer, ada juga kita punya jasa untuk mengantar nih produk yang dibeli oleh konsumen, kita punya jasa untuk mengantarkan produk ini sampai ke tangan konsumen. Jadi melalui cara bagaimana? Teman-teman misalnya melibatkan marketplace atau mungkin ada layanan kurir yang bisa teman-teman
koordinasikan sendiri. Kan ada tuh sekarang beberapa usaha tuh dia menawarkan jasa untuk bisa diantar, tapi antarnya itu dia yang memesankan, tidak melalui marketplace dulu. Kalau marketplace kan kewenangannya ada di misalnya di toko oranye itu sendiri atau toko hijau itu sendiri gitu. Tapi kan kalau di yang sekarang-sekarang ini ada juga yang kewenangannya itu untuk menghubungi kurir itu bisa ada di penjualnya gitu. Nah, saya ingin nanti teman-teman ceritakan tentang itu. Alirannya ini seperti apa yang terjadi di industri mitramu, mulai dari supplier, kemudian kegiatan manufaktur atau kegiatan memproduksi barang atau jasanya, kemudian melibatkan retailer atau enggak, terus kemudian bagaimana suatu produk itu bisa sampai ke konsumen akhir. Jadi alirannya itu melibatkan aktor siapa aja sih, dan masing-masing itu tugasnya apa, pergerakannya seperti apa. Nah, saya ingin teman-teman ceritakan itu pada aspek key partners. Nah, gitu ya. Nah, itu sih yang saya ingin teman-teman ceritakan itu. Saya nggak muluk-muluk untuk minta teman-teman untuk menyampaikan tentang konsep just in time yang ada di sana, atau mungkin VMI, karena kemungkinan hal-hal seperti ini kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif atau mungkin usaha mikro kecil menengah, boleh jadi ini belum belum diterapkan gitu ya. Jadi saya minta teman-teman menceritakan saja lininya atau prosesnya itu sebetulnya untuk aliran dari si produk itu melalui apa aja sih? Mulai dari bahan mentah, dari hulu sampai ke finish good, ke hilir, sampai di tangannya konsumen atau end user. Gitu ya. Kira-kira supply chain-nya mereka itu seperti apa? Nah, saya minta teman-teman untuk menarasikan itu, menggabungkannya dalam laporan project. Jadi ini adalah tugas project terakhir kita. Jadi yang pertama teman-teman mendeskripsikan tentang perusahaannya, deskripsi dari perusahaan, kemudian mendeskripsikan tentang key activity. Terakhir kemarin kita mendeskripsikan tentang key resources. Sekarang mendeskripsikan tentang key partners. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Bu Tita, termasuk termasuk mengenai penjelasan penugasan proyek yang terakhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.